Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di praktikum kimia kelompok 3 dengan topik laju reaksi. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, dan katalis memengaruhi kecepatan reaksi kimia. Pastikan kalian menyimak langkah-langkah percobaan dengan baik. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita praktek faktor laju reaksi terhadap konsentrasi. Pertama-tama, kita siapkan botol bekas dengan label A, B, dan C. Lalu siapkan asam cuka, soda kue, balon 3, dan corong. Lalu masukkan asam cuka ke dalam botol dengan volume yang sama. Lalu masukkan soda kue ke dalam balon A sebanyak 1 sendok. Balon B 2 sendok. Balon C 3 sendok. Lalu tempelkan mulut balon ke dalam mulut botol. Pastikan soda kue tidak jatuh ke dalam botol. Setelah itu kita siapkan stopwatch. Lalu tumpahkan soda kue ke dalam botol. Kita lihat reaksi di masing-masing balon. Pada balon A lebih kecil dibanding balon B dan C. Karena perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi semakin besar. Konsentrasi suatu larutan semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Di sini kita sediakan 3 cup gelas plastik dan setiap masing-masingnya diisi dengan volume air yang sama, yaitu 200 ml. Lalu ditandai dengan A, B, dan C. Lalu kita sediakan CDR dengan bentuk yang berbeda. Yang pertama utuh, yang kedua setengah, dan yang ketiga yang sudah ditumbuk. Lalu kita sediakan juga stopwatch. Kita masukkan bentuk-bentuk CDR-nya ke dalam cup dengan bersamaan. Hasil investigasi. Dan percobaan selanjutnya kita siapkan air dengan volume yang sama, yaitu 100 ml. Dibedakan jadi 3, ada mendidih, suhu ruang, dan dingin. Lalu kita siapkan juga obat. Kita siapkan juga CDR 3. Lalu kita masukkan CDR secara bersamaan ke dalam 3 gelas yang berbeda.
Hasil investigasi. Selanjutnya, kita praktek faktor laju reaksi terhadap katalis. Pertama, kita siapkan gelas cup dengan label pemutih, cuka, dan pemutih cuka dan air. Lalu kedua, kita siapkan pemutih, air, dan cuka. Lalu pertama kita masukkan pemutih 3 sendok makan. Lalu cuka 2 sendok. Terus pemutih dan cuka. Pemutihnya 2 sendok makan. Dan cukanya 2 sendok makan. Lalu terakhir pemutih 2 sendok makan, cukanya 2 sendok makan, ditambah air 2 sendok makan. Lalu siapkan 4 penjepit kertas. Lalu masukkan ke masing-masing cup. Setelah itu kita stopwatch dan tunggu 5 menit. Sekarang kita lihat reaksinya di masing-masing cup. Di cup pertama ada pemutih. Bisa kita lihat bahwa tidak terjadi reaksi apapun terhadap pemutih. Lalu di cup kedua ada cuka. Di cup cuka, penjepit kertasnya menjadi sedikit berkarat karena cuka bersifat korosif. Lalu pemutih dan cuka. Pemutih dan cuka warnanya lebih pekat karena pemutih merupakan katalisator atau zat yang mempercepat laju reaksi. Cuka bersifat korosif, dan terakhir pemutih, cuka, dan air. Pemutih, cuka, dan air warnanya tidak sepekat pemutih dan cuka karena air yang konsentrasinya rendah sehingga laju reaksinya lambat. Satu faktor laju reaksi terhadap konsentrasi melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan. Di antara ketiga botol, manakah botol yang paling cepat bereaksi? Apakah terjadi perubahan pada balon? Jika terjadi perubahan, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawaban, botol yang paling cepat bereaksi yaitu botol A, perubahan pada balon. Balon mengembang kecil. Alasan, konsentrasi larutan lebih rendah, hanya 1 sendok saja, sehingga jumlah partikel reaktan yang bertumbukan lebih sedikit, menyebabkan reaksi lebih cepat selesai, namun menghasilkan gas lebih sedikit dibandingkan botol lainnya. Kedua, faktor laju reaksi terhadap luas permukaan. Melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan, di antara ketiga gelas, manakah gelas yang paling cepat bereaksi? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya adalah, gelas yang paling cepat bereaksi adalah cup A yang CDR-nya ditumbuk, karena tablet yang dihancurkan memiliki luas permukaan lebih besar, memungkinkan lebih banyak partikel reaktan bertumbuhan dengan air dalam waktu yang sama, sehingga mempercepat reaksinya. Faktor laju reaksi terhadap suhu melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan di antara ketiga gelas, manakah gelas yang paling cepat bereaksi? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya adalah gelas yang paling cepat bereaksi adalah air panas. Alasannya, suhu yang lebih tinggi meningkatkan energi kinetik partikel sehingga lebih banyak tumbukan efektif terjadi dalam waktu singkat, mempercepat laju reaksi. Faktor laju reaksi terhadap konsentrasi melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan di antara ketiga botol, manakah gelas yang paling cepat bereaksi?
Apakah terjadi perubahan pada peniti? Jika terjadi perubahan, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya, gelas yang paling cepat bereaksi adalah gelas dengan pemutih. Perubahan pada peniti. Peniti mengalami perubahan warna menjadi berkarat lebih cepat. Alasannya karena pemutih bertindak sebagai katalis yang mempercepat proses oksidasi besi pada peniti dengan menyediakan jalur alternatif yang membutuhkan energi aktivitas lebih rendah. Salah satu faktor yang memengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Bagaimana pengaruh kenaikan konsentrasi terhadap laju reaksi? Jawabannya adalah kenaikan konsentrasi reaktan meningkatkan jumlah partikel dalam suatu volume tertentu. Hal ini menyebabkan lebih banyak tumbukan antar molekul terjadi dalam satuan waktu, sehingga laju reaksi bertambah cepat. Suatu reaksi X tambahnya hasil reaksi, persamaan laju reaksinya V sama dengan K X Y kuadrat jika pada suhu tetap konsentrasi X dan Y masing-masing dinaikkan dikali lipat dari semula. Laju reaksinya menjadi laju reaksi konsentrasi X dan Y dinaikkan 3 kali lipat. Persamaan laju reaksinya V sama dengan K X Y kuadrat. Jika konsentrasi X dan Y masing-masing dinaikkan 3 kali lipat, maka V aksen K dalam kurung 3X dalam kurung 3Y kuadrat K dalam kurung 3X dan 3-nya dikuadratkan jadi 9Y kuadrat. 3 kali 9 hasilnya 27K XY kuadrat. Jadi laju reaksinya menjadi 27 kali lebih cepat. 3. Jelaskan pengaruh suhu terhadap suatu reaksi kimia. Berikan contohnya. Jawaban: pengaruh suhu terhadap suatu reaksi kimia dan contohnya. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan energi kinetik partikel sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Hal ini mempercepat laju reaksi. Contoh, tablet effervescens yang dilarutkan dalam air panas larut lebih cepat dibandingkan dalam air dingin. Jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Pada suhu T, reaksi berlangsung selama 8 menit. Pada suhu T tambah 40 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama berapa menit? Jawabannya, cari dulu mempercepat reaksi 2 kali. Maka T tambah 40 derajat Celcius sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4, hasilnya 16. Nah, waktu reaksi semula adalah 8 menit, maka waktu reaksi barunya 8 menit per 16 atau 8 menit dibagi 16 hasilnya 0,5 menit atau bisa juga jadi 30 detik. Apakah yang dimaksud dengan katalis? Bagaimana pengaruh penambahan katalis terhadap suatu reaksi kimia? Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi tanpa ikut habis atau berubah secara permanen dalam proses reaksi. Pengaruhnya adalah menurunnya energi aktivitas sehingga reaksi berlangsung lebih cepat tanpa mengubah jumlah produk yang dihasilkan. Reaksi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Dengan memahami pengaruh masing-masing faktor, kami dapat mengendalikan kecepatan reaksi kimia sesuai kebutuhan. Terima kasih.